Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indar Kusmanto di Arinda Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengkonfigurasi atau men-setting atau menggunakan sebuah aplikasi Cisco Packet Tracer, teman-teman ya. Namun sebelum kita lanjut di pembahasan video ini, saya akan mengingatkan kembali untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan di video-video kita selanjutnya. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman akan menjadi orang pertama yang akan menonton video-video dari kita. Oke teman-teman. Untuk mengetahui langkah-langkahnya atau tata caranya, silahkan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Teman, kita lanjut di pembahasan. Jadi di sini sudah ada aplikasi Cisco Packet Tracer yang sudah saya install. Dan bagi teman-teman yang belum install aplikasi ini dan bingung cara menginstalnya, silakan teman-teman lihat video saya tentang penginstalan aplikasi Cisco Packet Tracer yang linknya ada di atas video ini. Kita lanjut teman-temannya. Di sini saya akan membuat topologi dari jaringan komputer, teman-teman. Jadi pertama saya akan membuat server di sini, kemudian saya akan tambah 2 laptop, kemudian ada PC juga di sini, teman-teman. Ya, masing-masing ada 2. Dan selanjutnya saya untuk menghubungkan antar PC ini, tentunya saya memerlukan yang namanya switch ya atau hub. Di sini saya menggunakan switch ini ya teman-teman, switchnya saya taruh di sini teman-teman. Jadi misalkan di sebuah gedung itu, gedung perkantoran, ini ada satu ruangan dan ini ada satu ruangan. Kemudian untuk menghubungkan laptopnya ini tentunya saya membutuhkan ini wireless teman-teman ya. Jadi di bagian network, di network nanti kita pilih untuk ini tadi adalah switch di sini, dan untuk ini nanti saya pilih wireless teman-teman. Nah di sini wirelessnya saya menggunakan ini. Pertama saya akan menghubungkan ini dulu teman-teman ya. Cara untuk menghubungkan ini saya membutuhkan kabel, tentunya di sini ada connection. Kemudian saya pilih kabel lurus teman-teman ya, ini. Nah ini ada di sini apa namanya teman-temannya kalau disorot seperti ini. Nah kemudian kita masukkan ini ceritanya di LAN card-nya. Di sini juga kita masukkan di LAN card-nya. Begitupun untuk yang selanjutnya. Setelah ini dipasang kabel, selanjutnya kita akan konfigurasi IP address-nya. Ini klik 2 kali teman-temannya seperti ini, kemudian pilih konfigurasi IP, kemudian masukkan IP-nya di sini, misalnya 10.10.10.1. Kemudian tab untuk mengisi subnetnya di sini. Untuk default gateway dan DNS saya akan biarkan dulu seperti ini, dan nanti akan saya konfigurasi ulang sesuai kebutuhan. Kemudian di sini caranya sama, 10.10.10.2 seperti itu. Nah sekarang kita akan uji coba. Kita akan panggil dengan perintah ping 10.10.10.2. Oke, dari komputer 1 ke komputer 2 sudah connect. Sekarang akan kita uji coba dari komputer 2 ke komputer 1, ping 10.10.10.1. Oke, jadi antara komputer 2 dan komputer 1 sudah bisa saling terkoneksi. Selanjutnya
saya akan mengkoneksikan di sini lagi. Pertama saya akan konfigurasi dulu ini wirelessnya. Di sini saya menggunakan GAI supaya gampang dan supaya teman-teman bisa paham ya teman-teman. Untuk di sini nanti akan saya sesuaikan juga, saya akan konfigurasi di selanjutnya. Pertama saya akan konfigurasi saja dulu ini. Misalnya di sini 10 seperti ini teman-teman ya. Kemudian di sini enable, ini subnetnya, kemudian ini nanti akan otomatis ya. Dan saya save setting seperti ini. Nanti di sini akan mengikut ya teman-teman. Kemudian di bagian wireless, nah di bagian SSD-nya ini atau nama wireless-nya saya ganti menjadi belajar seperti ini. Kemudian saya save juga seperti ini. Kemudian di bagian security-nya ya saya misalkan pakai ini. Misalnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kemudian saya save juga seperti itu. Untuk konfigurasi wirelessnya untuk sementara seperti itu dulu. Sekarang akan kita koneksikan antara ini ke sini. Caranya klik ya seperti ini. Karena ini di sini belum terinstall apa namanya atau belum terpasang wirelessnya karena di sini masih LAN. Kita akan matikan dulu laptopnya. Ini kita tekan tombol kecil ini. Nah, maka di sini nanti yang warna kuning itu akan mati. Artinya laptop ini ceritanya mati seperti itu. Nah, setelah mati ini kita cabut, kita buang, dan kita ganti menjadi wireless. Ya, wireless ini ada gambar antena seperti ini teman-teman. Kemudian kita nyalakan lagi. Nah, ini sudah nyala ya teman-teman, di sini kuning. Selanjutnya kita pilih di desktop ya. Kita pilih PC wireless. Nah, kita masuk di connect. Kita refresh teman-teman. Tekan tombol refresh di sini. Sampai nanti muncul di sini nama SSID dari ini teman-teman. Nah, di sini sudah masuk ya. Ada tulisan belajar, kita klik, kita connect. Nah, kemudian masukkan passwordnya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian connect. Oke. Nah, di sini setelah di connect ada garis-garis seperti ini. Ini artinya antara ini dengan ini sudah connect ya, teman-teman. Dan ini tidak memerlukan konfigurasi IP, teman-teman. Kenapa? Karena IP-nya tadi sudah diberikan oleh wireless dengan apa namanya? Dengan fasilitas DHCP namanya. Nah, untuk mengetahui dia diberikan IP berapa, masuk di desktop di sini. Kemudian pilih IP konfigurasi, di sini akan muncul. Dengan catatan jangan pilih statik nanti ya, pilih DHCP. Karena ini dia diberikan oleh fasilitas DHCP. Nah, di sini sudah diberikan IP address ya dengan secara otomatis. Sekarang kita pindah ke laptop 2. Dengan cara yang sama teman-teman, ini dicabut dimatikan dulu, kemudian dicabut seperti ini, kita ganti masuk. Nah, kemudian kita nyalakan, kita masuk desktop wireless, connect, kita refresh sampai di sini akan muncul SSID teman-teman. Nah, setelah seperti ini langsung connect, masukkan passwordnya dan connect. Nah, di sini sudah ada muncul garis. Selanjutnya kita lihat IP berapa yang diberikan. Ternyata di sini IP 10.102 ya. Nah, fasilitas ini saya akan perlihatkan di sini tadi ya. Caranya di sini tadi untuk melihat. Nah, ini teman-teman ya. Di sini ada start IP address mulai dari IP 100 sampai maksimal sampai 50 user. Jadi ceritanya ketika sudah connect 50 laptop, maka ini akan stop, tidak bisa memberikan lagi IP secara otomatis.
Nah, mulai IP berapa? Startnya itu mulai IP 100 seperti ini tadi, diberikan IP 100 dan yang satunya diberikan IP 102. Seperti itu. Oke, teman-teman ya. Di sini ada ranknya 100 sampai 149. Nah, kita tes sekarang. Kita tes menggunakan komen. Kita akan panggil IP-nya ini dengan cara seperti tadi, ping 192.168.10.102. Oke. Aman teman-temannya. Selanjutnya sama di sini. Kita tes juga. Ping 192.168.10.100. Oke ya. Jadi antara ini dengan ini sudah saling terhubung, ini juga saling terhubung. Namun antara ini dengan ini belum terhubung, teman-teman. Sekarang bagaimana cara menghubungkannya? Pertama, ini dulu teman-teman ya. Kita konfigurasi dulu ini IP-nya. Caranya seperti ini lagi, teman-teman. Kita masuk di desktop. Kemudian konfigurasi, di sini saya akan menggunakan 192.168.1.1 seperti ini teman-teman. Nah, karena ini adalah server, maka saya akan coba mengaktifkan fasilitas servernya. Di sini saya akan mengaktifkan fasilitas servisnya. Apa ya? Apa yang saya akan aktifkan ini? Misalnya fasilitas DNS ya teman-teman, atau domain name server. Ini saya on kan di sini, saya berikan name-nya. Name-nya misalnya di sini belajar.com. Kemudian address-nya adalah IP address dari server tadi. Oke, kemudian di tipenya record kita add ya, muncul di sini. Nah, sekarang saya akan coba mengaktifkan ini teman-teman. Saya akan aktifkan ini kemana ya? Ini ke sini dulu teman-teman. Kayaknya saya membutuhkan satu hub lagi teman-temannya. Satu switch di sini seperti ini. Nah, sekarang saya akan koneksikan ini ke sini dulu teman-teman. Oke. Nah, kemudian ini ke sini teman-teman. Nah, sekarang saya akan konfigurasi lagi di sini teman-teman. Di bagian ininya saya pilih statis. Kemudian ini saya masukkan IP internetnya 192.168 sini 1, sini 10 misalnya teman-teman. Kemudian masnya 255 255 255. Jadi video ini nanti membutuhkan durasi yang agak panjang teman-teman ya. Kemudian default gateway-nya ini adalah IP dari server teman-teman. Oke, 1 teman-teman. Kemudian DNS-nya juga 192.168.1.1. Kemudian di save. Oke. Sekarang kita close ini. Kita close. Kita masuk di laptop. Kita masuk di IP. Kemudian kita akan reload. Nah, di sini IP-nya dan DNS servernya sudah
masuk teman-teman ya. Kenapa? Karena tadi sudah kita setting di sini DNS servernya. Nah, karena DNS servernya sudah aktif dan saya akan mencoba fasilitas dari DNS server tadi yang kita buat www.belajar.com. Caranya masuk di sini. Kemudian ketikkan di sini belajar.com. Kita klik go. Nah, sini akan muncul ya teman-teman ya. Muncul seperti ini. Nah, ini tulisan ini adalah yang ada di server ini tadi teman-teman. Ada tulisan copyright ya dan lain sebagainya. Nah, itulah yang muncul di sini tadi. Nah, belajar.com. Ini ya, sama ya teman-teman ya. Ada copyright, image dan lain sebagainya. Artinya antara ini dengan ini sudah connect teman-teman. Dan sekaligus fasilitas servernya juga sudah bisa kita akses. Dan selanjutnya akan saya coba ini teman-teman ya, mengakses ke sini. Namun karena ini dengan ini mempunyai IP yang berbeda tipe teman-teman ya, atau berbeda kelas. Di sini menggunakan kelas A, di sini menggunakan kelas apa tadi? Di sini yang kelas A, di sini kelas C. Nah, ini secara teori ini tidak bisa terhubung. Nah, untuk menghubungkan ini saya membutuhkan yang namanya ini teman-teman ya, router. Ya, router. Saya pilih yang ini. Saya taruh di sini dan inilah yang akan menghubungkan nantinya. Caranya yang satu saya akan hubungkan di sini ke yang 0. Oke. Dan yang satu lagi dari sini ke sini. Oke, teman-teman. Selanjutnya ini kameranya mau jatuh, teman-teman. Kita akan konfigurasi routernya seperti ini. Di bagian config ya, teman-teman. Di sini ada dua LAN card, teman-teman. Yang pertama akan kita nyalakan dulu seperti ini. Nanti di sini akan hijau ya. Dan satu ini kan masih merah ya, teman-teman. Yang sudah di on kan ini akan hijau dan ini akan kita konfigurasi. Caranya seperti ini, teman-teman. Di bagian IP address-nya yang connect ke sini. Jadi begini teman-teman ya, supaya teman-teman nanti tidak salah. Oke, caranya seperti ini. Kita sambungkan di sini dan di sini harus diingat yang mana yang tersambung ke sini. Apakah itu gigabyte yang 00 atau yang 1, karena ini akan menentukan nantinya. Nah, jadi sekarang kita ingat yang connect ke sini adalah yang 00. Ya, teman. Kemudian yang connect ke sini adalah yang 1. Oke, teman-teman ya. Sudah ingat ya, teman-teman? Kita masuk di sini dan yang 0 tadi kita konfigurasi, kita setarakan dengan IP yang ada di sini. Caranya seperti ini. 192.168.1. Nah, karena IP server tadi sudah 1 ya, misalnya di sini 10 seperti itu, teman-teman. Oke. Selanjutnya kita masuk ke yang gigabyte 01. Nah, ini kan masih merah, teman-teman ya. Kali ini saya on kan seperti ini. Saya checklist, di sini akan biru. Nah, kemudian IP address untuk ini kita sesuaikan dengan IP address yang ada di kelompok ini. Berarti 10.10.10. Ya, karena di sini tadi sudah ada 1, ada 2, di sini misalnya 10 juga. Oke, teman-teman, paham sampai sini ya. Selanjutnya setelah ini dikonfigurasi, yang tidak kalah penting adalah di bagian ini RIP, teman-teman ya, RIP-nya.
RIP-nya ini kita masukkan di sini network-nya. Network itu batas paling bawah dari setiap jaringan. Jadi misalnya di sini tadi menggunakan kelas A dan 10 10 10 dan kemudian di sini kelas C dengan 192.168.1, maka networknya itu di satu digit satu blok terakhir itu selalu 0, teman-teman. Jadi misalnya seperti ini. 10.10.10.0 ya. Ini untuk jaringan yang kelompok PC tadi. Kemudian kita add seperti ini. Kemudian yang kedua adalah 192.168.1.0 dan ini adalah kelompok untuk ini. Kita add juga. Oke, teman-teman, sudah ya. Nah, selanjutnya kalau sudah, kita close ini dan kita konfigurasi yang ini. Karena ini tadi default gateway-nya belum ada, untuk bisa untuk bisa mendapatkan layanan dari server tentang DNS tadi, maka di sini harus diisi. Default gateway-nya adalah default gateway dari IP server. Satu, kemudian di sini juga sama. Nah, kemudian begitupun juga yang satu. Oke. Nah, sekarang kita akan uji coba apakah ini berhasil. Akan kita coba IP server. Kalau ada tulisan timeout berarti tidak connect antara PC ini dengan PC server ya, teman-teman. Dan kalau tidak connect, kemungkinan di bagian routernya tadi bermasalah. Coba kita tes di sini. Desktop. Oke. Tidak bisa. Ini juga tidak bisa. Sekarang kita akan coba lihat di sini. Ini oke. Nah, caranya seperti ini, teman-teman. Kita konfigurasi dulu di bagian servernya. Konfigurasi, kemudian desktop, IP. Coba default gateway-nya kita isi. Oke, seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang kita coba. Nah, di sini sudah bisa, teman-teman ya. Sudah connect antara PC ini dengan server tadi. Sekarang akan kita coba layanan bukan internet ya, DNS-nya. Belajar.com. Enter. Nah, di sini juga sudah connect. Nah, artinya antara kelas A dan kelas C tadi sudah bisa terkoneksi. Dan ini pun juga seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman ya. Jadi seperti itu tata cara atau langkah-langkah konfigurasi
menggunakan Cisco pakai tracer. Saya harap setelah teman-teman melihat video ini sudah bisa menerka-nerka dan lebih paham bagaimana cara membuat desain jaringan di dunia nyatanya nanti teman-teman. Dan kalau ini misalnya kalian sudah buat dan mau buat di dunia nyatanya dengan fisik aslinya, tentu teman-teman tinggal mengcopy dari apa yang kita konfigurasi di sini, dan itu akan lebih mudah. Kita tidak lagi menerka-nerka alat apa yang harus kita beli, kemudian kabel apa dan lain sebagainya, karena di sini sudah bisa dilihat bahwa ini berhasil seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan teman-teman di kolom komentar video ini. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan tekan like, dan jangan lupa juga di share ke teman-temannya yang lain. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.